Magic pace, sway to the beat. Hands up, embrace who you wanna be. We're reaching heights unseen. Whoa, whoa. Feel the fire deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai surat bisnis. Pengertian dari business letter atau surat bisnis adalah jenis surat yang berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuannya pun beragam, mulai dari pernyataan, kesepakatan, undangan, informasi, dan banyak lagi. Biasanya business letter ini atau surat bisnis ini dibuat oleh suatu perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, baik kepada klien maupun pemangku kepentingan. Surat bisnis juga dapat digunakan oleh sesama individu untuk korespondensi dan memperhatikan profesionalitas dalam dunia kerja maupun bisnis, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Salah satu manfaat business letter adalah kemampuannya dalam mempererat hubungan dengan perusahaan lain atau bahkan pemangku kepentingan seperti perusahaan atau klien. Jenis surat bisnis yang pertama adalah resmi. Jenis surat bisnis ini biasanya ditunjukkan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Sebagai contoh, saat ini ingin membuat perjanjian dengan klien atau saat perusahaan lainnya dibutuhkan business letter sebagai pernyataan resmi. Yang kedua, tidak resmi. Kebalikan dari surat formal, informal merupakan jenis surat bisnis yang biasanya bersifat kasual dan tidak terlalu baku. Biasanya jenis surat ini digunakan untuk meminta referensi kerja saat ingin mengucapkan terima kasih, penilaian karyawan, dan masih banyak lagi. Meski demikian, kita tetap harus memperhatikan gaya penulisan dan bagian-bagian di dalam suratnya. Fungsi surat bisnis yang pertama sebagai sarana meningkatkan kerjasama. Kerjasama dengan pihak lain dapat terjalin lebih kuat melalui keberadaan surat bisnis. Yang kedua, sebagai bukti tertulis yang otentik. Surat bisnis bisa berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih yang otentik dan sah. Bisa digunakan sebagai bukti untuk surat perjanjian bisnis, pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sebagai referensi dalam merencanakan atau melindaklanjuti suatu kegiatan. Surat bisnis yang bisa didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik merupakan sumber data yang kelak akan diperlukan sebagai bahan referensi, baik untuk kegiatan perencanaan maupun untuk menentukan sikap menindaklanjuti suatu kegiatan atau keputusan tertentu. Komponen bisnis letter yang pertama, letterhead atau kop surat, yang merupakan identitas berupa emblem, nama, alamat, dan telepon dari pengirim surat. Yang kedua, referential line. Di dalam surat berbahasa Inggris yang biasanya berisi huruf depan nama, penanggung jawab yang menandatangani surat tersebut, diikuti dengan garis miring atau titik dua, lalu nama pengetik surat. Beberapa perusahaan menambahkan kode atau nomor tertentu berdasarkan sistem arsip mereka. Referensi diletakkan di bagian atas surat di atas date. Yang ketiga ada deadline atau tanggal. Ini adalah tanggal pembuatan surat, sedangkan format penulisan tanggal adalah bulan, hari, dan tahun. Misalnya pada Agustus 15, 2021. Contoh penulisan tanggal menggunakan sama dengan penulisan dalam bahasa Indonesia, hanya saja pada tanggal ditambahkan akhiran bilangan bertingkat. Posisi date pada business letter adalah pada sebelah kanan atas surat. Yang keempat ada inside address. Bagian ini berisi nama penerima surat, kepada siapa surat ini ditujukan, dan jabatannya, nama perusahaannya, disertai dengan alamatnya. Jika kamu tidak yakin untuk siapa alias nama surat tersebut ditunjukkan, jangan dikosongkan bagian ini, tetapi coba untuk menggunakan nama jabatannya seperti Director of Human Resources. Jangan lupa memberikan jarak antara tanggal dengan penerima. Yang kelima ada attention line, alias sebuah alternatif untuk menempatkan penerima surat. Yang keenam ada subject line atau perihal. Perihal membuat penerima surat lebih mudah menemukan maksud dari surat tersebut, misalnya invite, apologize, dan lain sebagainya. Bagian ini merupakan bagian opsional dari letter, artinya kita dapat mencantumkannya atau tidak. Penulisan subjek sendiri biasanya ditempatkan di antara salutation dan isi surat.
Yang ketujuh, subjek line atau perihal. Perihal membuat penerima surat lebih mudah menemukan maksud dari surat tersebut. Misalnya invite, apologize, dan lain-lain sebagainya. Bagian ini merupakan bagian opsional dari letter, artinya kita bisa mencantumkan atau tidak. Penulisan subjek sendiri biasanya ditempatkan di antara salutation dan isi surat. Yang kedelapan ada solution atau salam pembuka. Dalam bagian ini digunakan Dear Mr., Mrs. atau Miss. Nama penerima, misalkan Dear Mr. Fatoni. Tetapi jika nama penerimanya tidak diketahui, tulis nama departemennya saja. Misalkan Dear Direction of Department of Human Resource, serta beri jarak antara salam pembuka dan isi. 9 ada body of letter atau isi surat. Isi surat merupakan tempat di mana kamu menuliskan hal yang ingin disampaikan. Paragraf pada surat ini harus menggunakan spasi tunggal atau single space dan tanpa adanya jarak pemisah antara masing-masing paragraf. Beri jarak antara bagian akhir isi dan penutup business letter. Yang ke-10 ada salam penutup. Bagian ini sebagai penanda bahwa surat telah selesai. Biasanya diakhiri dengan tulisan seriously, yours, thank you, dan lain sebagainya. Yang ke-11 ada signature atau tanda tangan. Bagian ini adalah tanda tangan pengirim surat, biasanya menggunakan tinta warna hitam atau biru. Ke-12 ada enclosure atau lampiran. Jika sebuah surat berisi dokumen atau lampiran lain selain surat tersebut, penulis harus menampilkan jumlah lampiran tersebut, yaitu dengan menggunakan enclosure atau tanda kurung jumlah tampilan. Misalkan enclosure dalam kurung 6. Yang terakhir ada carbon copy notation atau tebusan surat. Bagian ini digunakan untuk menginformasikan kepada penerima surat bahwa surat ini dikirimkan kepada pihak yang perlu mengetahui isi surat.